Selamat malam semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kita itu dengan Rasul Paulus punya kesamaan? Ayo, siapa yang tahu? Anak? Betul, Kristen. Ada yang tahu? Barangkali teman-teman yang dari Aloysius. Adik-adik Aloysius, ada yang tahu? Persamaan kita yang ada di sini dengan Rasul Paulus, ayo Pak. Oke, belum ada yang tahu. Barangkali yang di sebelah sini, Kak Cincin, barangkali tahu persamaan kita yang di sini dengan Rasul Paulus apa? Ya, hanya ini persamaannya kita dengan Rasul Paulus. Iya, terus apa lagi? Ya, nah, kita itu adalah murid Yesus ya, sama-sama murid Yesus dan kita sama-sama orang yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Benar ya? Paulus juga tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tapi Paulus itu bisa bertransformasi dari dirinya yang dulu bernama Saulus yang sangat jahat, yang membantai semua orang Kristen awal, tapi itu mendapatkan sentuhan kasih Yesus, hidup di dalam Yesus, ikut jalan Yesus, berubahnya total 180 derajat. Itu juga dengan kita pada malam hari ini, kita yang punya hidup yang dulunya kacau, yang dulunya penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, kita juga bisa bertransformasi seperti halnya Paulus. Dan Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah hidup yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi seperti Paulus, saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengikuti Yesus supaya hidup kita bisa bertransformasi seperti baru. Ayo, kita mengikuti Yesus. Mari kita ikuti Yesus.
dan kami ingin mulai dan masuk ke dalam hadirat-Mu dalam Bapa Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau memberikan persaudaraan di hati kami semua di sini. Engkau mencurahkan kebaikan buat kami. Dan juga Engkau sampai saat ini masih memberikan nafkah yang juga terbaik buat kami. Dan juga yang paling penting Tuhan, sampai detik ini
berkarya dalam kehidupan kami. Kau sungguh Allah kami luar biasa. Kau sungguh Allah kami yang terhebat. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami, Kau berikan rasa sukacita dan kami ingin bangkitkan diri Tuhan. Kami mereka sukacita hanya kepadamu. Kau Allah kami luar biasa Yesus. Biarlah suara kami mengubah, kami nyatakan padamu. Puji dan syukur, gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah buat kami semua di sini. Tercurah bagimu, hidup bersamamu. Kami ikut Tuhan.
Pada saat ini kami ingin duduk diam di hadapan. Sungguh Engkau kami berkata, glory haleluya, hanya pantas kami ucapkan Engkau Allah kami tertinggi Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas semuanya segala masalah harus karena selama-lamanya. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah, kekuatan tidak akan
Tiada apapun yang bisa menyamai kekuatan, tiada apapun yang bisa menyamai kasih. Karena itu besarnya kasih-Mu Tuhan, Kau mengundang kami dari berbagai penjuru kami hanya untuk mendengarkan sabda-sabda, untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang malam ini dipersiapkan dari Tuhan, hamba-Mu yang setia untuk mengajari kami. Ibu Katarina Novianti, berkatilah seluruh keberadaan beliau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau berkati akal di lidah bibir perkataan, agar apa yang akan beliau katakan semuanya sesuai selaras sepenuh kehendak-Mu. Dan biarkanlah juga kami yang hadir di sini Tuhan sebagai umat-Mu, Kau leburkan tanah di hati. Biarkanlah juga benih-benih yang telah Kau tabur melalui firman dan pengajaran-Mu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biarkanlah benih itu tumbuh subur, berkembang dan berbuah melimpah, dan buahnya akan kami pakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak ini kami Tuhan, murid-Mu siap untuk mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Sis Novi. Shalom, selamat malam. Tes sebelumnya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan juga selamat datang ini teman-teman sebarisan dari Aloe ya, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal katanya kita semua keluarga Kristus ya, saling mengasihi. Jadi sebelum mulai saya mau ajak Bapak Ibu kasih love-love. Lagian ini kan bulan Februari nih, bulan penuh cinta. Tapi gini nih instruksinya ya. Nanti semua bangkit berdiri, boleh keluar dari tempat duduknya. Cari minimal 5 orang. Berapa orang boleh Bu? 5 yang malam ini belum disapa, atau yang jarang banget lah ngobrol sama dia ya. Jadi jangan ke sebelah-sebelahnya, itu pasti udah ngobrol. Jadi 5 orang yang jarang disapa, lalu katakan I love you, tapi Tuhan lebih mengasihimu gitu ya. Apa kata-katanya Bapak Ibu? I love you, tapi Tuhan lebih mengasihimu. Ayo silakan kita bangkit berdiri, kita mau bagikan nafas buat minimal 5 orang. Boleh keluar dari tempat duduknya ya. Cari yang jauh, cari yang jauh. Boleh yang depan ke belakang, yang kiri ke belakang ke kanan boleh. Yang di tengah kalau mau keluar harusnya bisa bersih gitu ya. Yang sudah selesai 5 boleh silakan duduk. Tuhan Yesus mengasihi kita semua Bapak Ibu, amin. Ya, malam hari ini tema kita Renew for the New Season. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebut nama saya Katarina Novianti Sugita. Saya dari Paroki Laurentius. Saya tinggal di daerah atas ya, Setiabudi atas, Jalan Pada Saliu. Tapi dulu saya nggak tinggal di situ. Waktu kecil tinggalnya di tengah kota ya, bukan di utara sini, tapi di tengah kota di Jalan Kartini. Mungkin ada yang tahu ya, daerah Jalan Sunda. Lalu ketika saya SMP,
papa saya bilang, ayo kita pindah ke rumah baru. Wah, saya excited banget ya. Rumah barunya itu lebih besar. Saya akan punya kamar sendiri. Kalau di Jalan Kartini itu kecil rumahnya ya, jadi kamarnya share sama adik saya. Pokoknya sempit. Tapi di sini ada kebun, kamarnya juga sendiri. Oh, excited saya mau pindah ke rumah baru. Tapi yang bikin saya paling excited adalah karena papa saya bilang, nanti kita mau tinggal di sebelah kolam renang, katanya begitu ya. Jadi, wah, saya excited banget, sudah membayangkan kalau tinggalnya di sebelah kolam renang cuma 2 menit jalan sampai ke kolam renang, pasti saya mau berenang tiap hari ya. Wah, udah berencana saya mau hidup sehat, mau berenang tiap hari. Pokoknya pulang sekolah berenang, hari libur berenang. Pokoknya sudah direncanakan. Siap-siap udah beli baju renang baru, udah beli kacamata renang, pelampung nggak usah karena saya baru bisa berenang. Itu SMP itu ada pelajaran berenang di sekolah dan saya belajar. Pokoknya udah excited ya, saya mau berenang setiap hari. Lalu tibalah harinya kami pindah ke rumah baru itu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kan kalau pulang sekolah biasanya kalau di rumah lama saya nonton televisi ya, zaman dulu filmnya Oshin gitu. Pokoknya ya ada serial ya, mohon maaf ya jadul, kalau yang nggak tahu ya sudah mohon maaf. Pulang sekolah nonton film serial. Sekarang kan saya di rumah baru, filmnya tetap ada. Jadi saya pikir, ih sayang, zaman dulu belum bisa direkam-rekam ya film. Jadi kalau udah kelewat, ya udah nggak nonton. Jadi saya pilih, mending saya nonton aja. Kan kolam renangnya besok juga masih ada. Jadi besok aja berenangnya. Sekarang saya nonton dulu, besok nggak ada filmnya. Dah nonton selesai. Besoknya saya sudah siap-siap mau berenang. Terus lihat, aduh, hari ini kok panas banget mataharinya. Nanti kalau kulit hitam bagaimana? Aduh, udah besok aja, tunggu rada ada awan, jangan panas-panas berenang. Jadi hari itu nggak berenang lagi. Besoknya, wah lagi banyak PR, nggak sempat mau berenang. Udah nanti aja, pasti masih sempat besok-besok. Dan begitu seterusnya setiap hari Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu sekarang saya sudah tinggal di rumah itu 20 tahun lebih kali ya. Berapa kali kah saya berenang? 10 kali mungkin ya, kurang selama 20 tahun. Karena banyak excuse, banyak alasan. Jadi rupanya walaupun saya pindah ke tempat baru, tapi pola pikirnya masih pola pikir lama. Orangnya masih orang lama yang senang nonton TV, yang senang diem di rumah. Jadi meskipun kolam renangnya dekat, ya tetap hobinya nonton TV, bukan berenang. Akhirnya saya nggak berenang. Percuma ya, kalau teman saya main ke rumah, mereka bilang begini, wih, kamu tinggal di sebelah kolam renang. Wih, kalau saya jadi kamu, saya berenang tiap hari. Dalam hati saya itu kami tahu aja ya, gua juga dulu begitu pikirnya. Tapi rupanya tidak terlaksana. Maka Bapak Ibu sekalian, memang pembaruan itu tidak mudah. Melakukan hal yang baru itu biasanya menakutkan, menyeramkan. Makanya kita ini kan disebut Catholic Charismatic Renewal, pembaharuan karismatik Katolik. Kalau kita tidak mudah diterima oleh orang-orang sekitar kita atau bahkan oleh gereja, ya harap maklum. Karena kita ini sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu biasanya menakutkan. Orang senang sama yang sudah familiar, sudah terbiasa, sudah nyaman. Takut pada sesuatu yang baru. Maka Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mau lihat ya, kita kan sudah satu seri belajar tentang bagaimana kita bisa menyambut tahun baru ini ya. Coba, ayo Tristan sebutkan yang pertama apa temanya? Mau pakai mic enggak? Ya.
Tuh. Yang pertama, letting go of yesterday, bagaimana kita melepaskan masa lalu. Terus yang kedua apa? Oh, sama hati cincin ya, luka batin. Jadi setelah melepaskan masa lalu, hatinya juga mesti dipulihkan. Kalau ada luka mesti disembuhkan. Dan yang ketiga, stepping forward, bagaimana melangkah ke depan. Tapi rupanya melangkah ke depan atau pindah ke rumah baru itu nggak cukup. Tapi harus ada pembaharuan. Harus ada renewal dalam hati kita. Maka malam hari ini temanya apa, Tristan? Malam ini lupa. Ya ini ya temanya apa? Ya, renewed for the new season. Kita mau diperbaharui untuk menyambut musim yang baru ini. Bagaimana caranya? Nah, ada yang berkata gini, nothing changes unless you change something. Tidak akan ada yang berubah kecuali kamu mengubah sesuatu. Atau kalau dalam bahasa CFM, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Kadang kita merasa saya sudah berubah, tapi kalau nggak ada yang berubah, kalau situasinya masih sama, ya berarti belum ada yang berubah. Bangsa Israel pun dulu begitu ya, sulit menghadapi perubahan. Kita tahu ya, bangsa Israel dijajah siapa Bapak Ibu? Dijajah Mesir ya, mereka ada di Mesir. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, berseru meminta Tuhan menolong, dan Tuhan menolong, melepaskan mereka. Dan Tuhan janjikan, aku akan memberikan negeri yang baru, penuh susu dan madu yang berlimpah. Oh, pokoknya hidup makmur, sejahtera, negeri yang luar biasa, negeri tanah perjanji yang Tuhan janjikan. Maka bangsa Israel juga excited ya, kayak saya. Kita mau pindah rumah baru ke tempat yang lebih keren, yang banyak susu dan madunya. Mereka excited, ramai-ramai keluar dari tanah Mesir. Tapi rupanya cuma tempatnya doang yang berubah. Seperti saya, cuma rumahnya doang berubah. Tapi hatinya, mindsetnya, cara hidupnya bangsa Israel masih seperti orang terjajah. Maka saat mereka di padang gurun, terus udah jalan beberapa lama, ya kok ini padang gurun, kok gak ada makanan, gak ada air. Ini yang mereka katakan. Boleh dibaca 1, 2, 3. Bapak Ibu bacanya baik hati ya, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir. Kira-kira kalau bangsa Israel saat mengatakan ini gimana perasaannya? Marah, kesel ke Tuhan ya, aduh Tuhan kenapa sih kami dibawa keluar? Kami maunya di Mesir aja, bisa makan kenyang. Tapi engkau mau membawa kami keluar kepada gurun ini. Mungkin dia marah-marah sambil nunjuk-nunjuk Tuhan. Apa ini? Bukan Tuhan sih, Musa ya yang dimakai. Musa, kenapa kamu bawa kami keluar? Begitu ya, marah bangsa Israel karena mentalnya masih mental bangsa terjajah. Walaupun tempatnya berubah, dia sudah keluar dari Mesir, tapi rasanya kok lebih senang di tempat terjajah. Aku gak mau keluar, aku gak mau berubah, mau diam aja di Mesir. Karena sesuatu yang baru itu menakutkan. Coba kasih tahu temannya, jangan takut pada perubahan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuma masalah bangsa Mesir, tapi sampai sekarang pun sebagian besar, mungkin banyak dari kita termasuk saya, kita itu masih berjuang dengan hal-hal yang lama. Coba nih saya tanya, ini kan sebentar lagi mau Prapaskah ya, dan kalau Prapaskah nanti Paskah itu akan ada pengakuan
pengakuan dosa. Kira-kira nih saat nanti ngaku dosa sebelum Paskah, dosa apakah yang mau diakui? Kira-kira dosanya masih sama nggak dengan yang kemarin diakui pas Natal? Atau udah ada yang baru dosanya? Oh, saya menciptakan dosa baru karena harus pembaruan, jadi dosanya juga baru. Kasih tahu sebelah-sebelahnya, bukan itu maksudnya, gitu. Oh, bukan itu. Bukan berarti harus bikin dosa baru ya, mentang-mentang pembaruan. Kalau dulu dosanya bohong, sekarang dosanya mencuri, gitu. Bukan ya. Jangan bikin dosa baru. Tapi kita yang harus diperbarui. Kalau dosanya masih itu aja, atau kita mentok saat mau melepaskan dosa, melepaskan kebiasaan lama. Aduh, kok rasanya aku muter-muter itu terus masalahnya. Kok rasanya nggak keluar dari masalah itu. Kenapa ya? Terus dari tahun ke tahun pergumulannya sama, wujud doanya sama. Masalah ekonomi lagi. Kenapa nggak berubah ya? Kenapa hidupku begini terus? Apakah ini udah maksimal? Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita jadi tergoda berpikir seperti bangsa Israel dengan mentalitas orang terjajah. Kayaknya udah segini aja yang paling enak, yang paling mentok. Namanya juga orang hidup ada masalah, jadi nggak apa-apa. Memang aku punya masalah seperti ini, bergumul dengan dosa ini, yang terus-menerus ini. Kayaknya itu udah yang paling maksimal. Bapak Ibu sekalian, bukan itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Dan bukan itu yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel. Tuhan ingin memperbaharui kita, seluruh diri kita. Tuhan gak mau kita itu aja berputar-putar di masalah yang sama. Tapi kalau kita menerima kabar Injil, harus ada perubahan dalam hidup kita. Kalau hidup kita masih seperti yang lama, artinya mungkin ini ya, kita belum melakukan perubahan. Maka belum ada yang berubah karena masih sama seperti itu. Nah, malam hari ini kita mau renungkan dari Kolose bab 3 ayat 9 sampai 10. Kita mau lihat bagaimana sih kita bisa keluar dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Dan Kolose 3 ini Bapak Ibu nanti boleh baca lengkap karena judul perikopnya manusia baru. Ini bicara tentang bagaimana kita harus hidup sebagai manusia baru. Boleh kita baca sama-sama ayatnya, karena singkat kita baca rame-rame ya. 1, 2, 3. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, dikatakan jangan lagi kamu mendustai. Kenapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saat kita berubah jadi manusia baru, bukan berarti ya sedikit-sedikit deh aku melakukan kebiasaan baru, aku sedikit-sedikit berubah gaya hidupnya, atau aku sedikit-sedikit berubah, aku mau ubah aja cara ngomongnya, aku mau ubah ini dan itu. Bukan itu ya, bukan hanya sedikit-sedikit, tetapi kita harus menanggalkan. Artinya apa sih menanggalkan? Melepaskan. Manusia lamanya betul-betul dilepaskan dan kelakuannya juga dilepaskan. Ini bicara soal perubahan total. Saya punya seorang teman, dia itu baik sebetulnya orangnya, dan dia semenjak dia kenal Tuhan, dia jadi rajin, pede, dia aktif melayani, dan dia orangnya gak pernah hitungan. Jadi kalau pede misalnya kita lagi butuh uang, dia langsung nyumbang ya, dia yang pertama nyumbang. Pokoknya orangnya sangat murah hati, sangat rajin dalam pelayanan. Tiap dimintain tolong dia mau. Dia selalu bilang, pokoknya kalau butuh bantuan panggil aja, aku
siap membantu. Tapi rupanya karena mungkin pergaulannya ya, jadi dia itu kalau ngomong itu ya mohon maaf ada ininya, jir, nah begitunya kan masih ada, nggak hilang-hilang. Kadang kepede juga masih di bawah, nanti dia lagi tugas gini gitu, oh lu gini anjing. Nah terus kita bilang, lu teh masa di pede ngomong begitu? Terus dia bilang, gimana udah kebiasaan gua kayak begini, cara emang udah begini mulut gua, ya udah aja biarin katanya begitu. Jadi walaupun kita udah berkali-kali kasih tahu, lu teh jangan ngomong begitu, lu teh hilangin, aduh, kamu teh orangnya udah baik, udah sempurna, tinggal itu aja mulutnya. Tapi dia tetap nggak mau berubah, karena dia merasa ya udah cukup lah, perubahannya cukup 75% mungkin, 90% aja, si 10% mulutnya lo biarin aja, soalnya udah dari dulu begitu. Dia masih mempertahankan manusia lamanya. Bapak Ibu sekalian, bukan ini yang Tuhan mau untuk kita ya. Jadi colek sebelahnya bilang perubahannya harus total, kasih tahu. Nah lalu kita lanjutkan ya. Tadi menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, lalu kita baca lanjutannya, dan telah mengenakan manusia baru yang sekali-kali diperbarui. Begitu bunyinya? Nah, ya. Nah, betul, harus terus-menerus. Pembaruan ini harus terjadi terus-menerus setiap hari, bukan cuma sekali-kali doang, bukan cuma ya mumpung sekarang lagi masa prapaskah saya mau berubah, tapi nanti kalau udah masa biasa mah ya biasa lagi aja. Tapi harus terus menerus. Ini perjuangan seumur hidup kita. Kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, sanggup nggak sih nggak berdosa lagi selama seumur hidup? Bisa nggak? Ada yang bisa? Besok aja mau dosa gitu, aduh jangan dong. Setahun deh, kalau nggak seumur hidup setahun. Ada yang bisa sampai akhir tahun. Saya nggak mau berbuat dosa. Nggak mungkin, nggak ada. Ya udah deh, sampai akhir Februari. Nggak bisa juga. Sampai besok. Besok nggak bisa juga. Aduh, sampai kapan dong bisa? Kalau bisa dibilang gini, oke, kamu nggak bisa menahan diri sampai besok. Tapi kalau 1 menit ini aja nggak berdosa, bisa nggak? Bisa? Bisa? Ayo angkat tangan yang bisa 1 menit nggak berdosa, berarti 1 menit nggak bohong, nggak ucapin kata-kata jahat, nggak berpikiran jahat, 1 menit aja. Bisa? 1 menit mau bisa ya? Ini tepuk tangan buat kita semua. 1 menit nggak susah kan? Maka nggak usah mikir jauh-jauh saya mau jadi orang kudusnya sampai akhir tahun. 1 menit aja. Pokoknya 1 menit ini saya mau hidup benar. 1 menit ini saya mau berkata-kata yang baik, berpikiran baik. 1 menit aja, nggak lama-lama. Di Brasil itu ada kampanye tentang narkoba kepada para pecandu itu, anak muda. Kan mereka susah ya kalau bilang kamu jangan pakai narkoba lagi. Mereka akan susah. Bagi mereka juga ini sesuatu yang mustahil. Tapi akhirnya dibilang ini, 1 menit ini aja, jangan pakai narkoba. Just say no. Pokoknya selama 1 menit just say gitu. Gak usah mikir jauh-jauh. Pokoknya 1 menit ini saya mau. 1 menit saya mau. Kalau 1 menit, 1 menit, 1 menit, tiap hari 1 menit, pasti kita akan berhasil untuk menanggalkan kelakuan lama kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Jadi kasih tahu sebelah-sebelahnya, 1 menit aja cukup. Nanti ya 1 menit lagi saya tes. 1
diperbarui. Berikutnya, apa maksudnya diperbarui? Diperbarui itu kan artinya jadi baru ya. Seringkali kita kalau udah mikir pembaruan, kayaknya harus kayak misal rumah renovasi gitu ya. Berarti kalau renovasinya besar-besaran, mungkin kitanya harus pindah ke rumah lain karena ini nggak bisa ditinggali selama renovasi. Atau kalau pembaruan misalnya kayak kita gerakan pembaruan karismatik, kayaknya harus melakukan gebrakan besar di gereja. Padahal yang namanya pembaruan atau perubahan nggak perlu besar-besar. Hal-hal kecil yang penting kita sudah berubah. Hal kecil yang kita lakukan menit demi menit, perlahan-lahan, pasti akhirnya akan jadi bukit ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kasih tahu sebenarnya nggak perlu hal besar. Bapak Ibu sekalian, waktu saya ikut camp Buah Berkat ya beberapa tahun lalu, salah satu hal yang saya dapatkan di situ adalah ketaatan. Saya belajar untuk taat, saya belajar untuk menahan ini di mulut, karena saya ini bawel ya, senang mengomentari, senang cerewet, sampai suami saya itu marah. Jadi saya ini kan pekerjaannya translator, editor. Kalau saya biasa ngedit artikel ataupun hasil terjemahan, itu harus dalam keadaan siap cetak. Artinya titiknya, komanya harus persis. Gak bisa kita kirim ke klien terus masih ada, ini masih typo, ini masih kurang titik. Gak bisa. Klien kan gak mau tahu. Mereka maunya begitu dikirim mereka print, gak mau print salah. Jadi saya terbiasa untuk ngeceknya detail teliti. Suami saya itu kebalikannya. Dia itu enggak detail, enggak teliti, typo-nya super banyak. Apalagi kalau bahasa Inggris ya, kalau udah double konsonan, dia tuh males, nggak tahu kenapa nggak mau double. Jadi kalau hello, HELO. Terus kalau misal apa ya, pokoknya semua yang double konsonan dia cuma tulisan. Kan gemes ya saya melihatnya. Dan saya pikir, kasihan dia nanti mau bikin presentasi di depan orang, masa penuh typo begitu. Jadi saya dengan maksud baik, saya selalu komentari. Kalau dia lagi bikin presentasi, nanti. Saya lihat dari belakangnya, itu salah, kurang tuh L-nya, bukan itu nulisnya, ini kurang, harus gini. Terus ya komentar ya. Maksudnya baik. Tapi buat suami saya itu mengganggu. Dia lagi mikir, mungkin yang mikir yang lain. Saya terus di kupingnya ya bawel begitu. Kali menurut dia, typo juga gak apa-apa, duitnya juga lebih banyak dari saya ya. Jadi buat dia typo itu gak penting. Tapi saya terus bawel. Bukan cuma itu ya, banyak hal yang saya ngebawelin dia. Misalnya, kalau dia makan obat ya, botolnya tuh dia gak pernah tutup rapat. Jadi terus saya omelin, saya bilang, nanti kadaluarsa dong, rusak obatnya kalau nggak dirapetin, tutup dong yang rapat, biasain dong tutup rapat. Wah, satu tablet aja omelannya bisa panjang ya, biasain tutup, nanti obatnya gini, nanti kalau pembantu angkat terus tumpah semua obatnya bagaimana? Oh, pokoknya jadi panjang lebar. Dan itu membuat suami saya marah. Dia sempat marah sampai akhirnya kalau dia lagi ngetik bikin presentasi, dia nggak bolehin saya lihat. Begitu saya mendekat, saya mau lihat, dia tutup laptopnya. Begitu, atau kalau enggak dia sampai kunci kamarnya, dia mengunci saya di luar gitu. Pokoknya saya nggak boleh masuk, karena kalau saya masuk pasti bawel. Sampai segitunya. Dan akhirnya ketika saya diperbarui, saya menyadari bahwa ya artinya dia itu udah merasa terganggu dan saya mau berubah. Tapi nggak gampang ya Bapak Ibu, berjuang untuk nutup mulut ini nggak gampang. Betul ibu-ibu? Nanyanya ibu-ibu ya, betul mamaku. Ya, berjuang nutup mulut ini nggak gampang. Tapi saya berusaha terus, walaupun saya lihat dia ngetiknya masih typo, tapi saya udah biarin aja lah, tutup mata aja lah. Mending saya nonton drakor aja, aku saya liatin dia ngetiknya daripada saya ngomong.
Atau kalau saya lihat botol obatnya nggak ditutup, saya nggak ngomong lagi, tapi saya diam-diam saya tutup aja. Nggak pakai komentar, nggak apa, pokoknya saya tutup, saya rapikan tanpa berkomentar. Sebetulnya itu perubahan kecil banget ya Bapak Ibu. Saya bukan tiba-tiba berubah jadi istri yang teladan, yang tiba-tiba bisa bikin masakan enak. Enggak ya, saya tetap nggak bisa masak. Saya juga tetap tetap melakukan hal-hal lain. Tapi ada perubahan kecil itu yang saya usahakan. Dan rupanya walaupun perubahan yang kecil itu, tapi itu sangat berarti dan hasilnya besar. Sempat ada saat di mana suami saya itu, dia saking keselnya sama saya, dia udah gak mau cerita apa-apa sama saya, karena setiap cerita pasti saya ikut komen, pasti saya ikut ngatur. Jadi dia mending gak cerita. Sampai-sampai beli mobil aja gak cerita. Tahu-tahu ada mobil baru, gak cerita. Karena kalau cerita pasti saya komentar, harus warnanya begini, harus begini. Jadi dia nggak cerita. Tapi setelah saya berubah, berusaha mengerem mulut ini, maka dia mulai mau cerita lagi. Dia mulai mau ajak saya diskusi lagi, mengambil keputusan bersama. Padahal perubahannya kecil, cuman nutup mulut aja di hal-hal kecil. Tapi kalau hal besar masih ngomong. Gak mungkin saya juga harus berusaha ya kalau besar. Tapi intinya perubahan kecil bisa menghasilkan hal besar. Kita nggak perlu memikirkan perubahan yang drastis. Tiba-tiba aku mau jadi pahlawan menyelamatkan orang. Cukup hal-hal kecil. Misalnya, ya aku mau mulai rutin doa misalnya. Ya doanya 5 menit sehari juga cukup, tapi dengan terus-menerus setiap hari kita lakukan. Ya, terus-menerus diperbarui. Suatu kebiasaan baru, kecil, tapi kita lakukan terus-menerus. Kalau yang mungkin suka marah, ya terus-menerus berusaha untuk tidak marah, berusaha untuk mengampuni. Kalau yang mungkin suka tiba-tiba berpikiran jahat sama orang, terus-menerus diusir pikiran itu ya. Tuhan, aku gak mau berpikiran jahat. Dalam nama Yesus aku mau lepaskan pikiran jahat. Dalam nama Yesus aku mau ampuni dia. Tuhan, aku mau lepaskan keampunan. Terus-menerus hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan kalau kita mau terus-menerus diperbarui, kalau kita mau terus-menerus meninggalkan manusia lama kita, maka ini ya, kita akan bisa hidup benar seturut rencana Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu boleh dibaca? Nggak perlu yang besar, hal kecil yang kita sadari, mulai dari hal kecil, maka akan terjadi perubahan besar. Nah, lalu kalau kita diperbaharui, tujuannya apa? Ya, kita bukan sembarang aja, hidup baru tapi nggak jelas apa. Tapi kita mau ada tujuannya. Apa tujuannya? Boleh dibaca sama-sama? 1, 2, 3. Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaan. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Mazmur dikatakan jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Saya yakin kita semua nggak ada kok yang sengaja mau berbuat salah atau sengaja mau ngejahatin orang. Enggak sih, semua juga niatnya baik. Kayak saya tadi ngomelin suami saya, niatnya mah baik, tapi mungkin caranya salah. Mungkin bukan itu yang dia butuhkan. Maka kita mesti punya pengetahuan yang benar. Karena kebenaran itu bukan dari kita sendiri. Tadi kita nyanyi, Yesus yang bilang apa? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Artinya kebenaran itu hanya pada Yesus. Kita nggak bisa sok tahu kok pasti benar menurutku. Enggak, harus apa yang benar menurut Yesus. Nah, contohnya ini Rasul Paulus ya, tadi sudah
sudah diceritakan oleh Bro Roni. Rasul Paulus ini penulis kitab Kolose. Dia sebetulnya bukan orang jahat. Siapa sih Rasul Paulus? Dia itu ahli Taurat. Dia belajar hukum Taurat. Dia ahli agama. Dia orang baik. Tetapi menurut keyakinan Paulus, itu yang sesat ini nih pengikut jalan Tuhan ini semua sesat menurut Paulus. Karena dia yang dibesarkan oleh ahli Taurat merasa ya hukum Taurat yang benar. Ini Yesus datang ngajarin hal-hal aneh, pasti itu salah. Jadi dia merasa dia benar. Maka dia turut serta menganiaya murid-murid Kristus. Tapi dia bukan orang jahat. Dia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi ternyata yang benar menurut Paulus tidak sama dengan yang benar menurut Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mesti selalu mencari kebenaran menurut Tuhan. Dan akhirnya ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, dia menyadari apa yang benar. Dia menyadari bahwa selama ini jalannya salah, bahwa dia sudah menganiaya murid Yesus, bahwa Yesus itu yang disalibkan itu ternyata jalan kebenaran. Barulah semenjak itu hidupnya berubah. Kenapa hidupnya berubah? Karena ada perubahan mindset. Karena ada perubahan pola pikir, ada perubahan pandangan hidup. Karena dia menyadari bahwa Yesuslah yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan kita. Kita mesti cari apa yang benar menurut Tuhan, bukan menurut diri saya sendiri. Di mana kira-kira kita bisa dapat yang benar menurut Tuhan? Ini ya, di dalam Alkitab. Jadi kasih tahu sebelahnya, ayo kita baca Alkitab tiap hari. Terus tanya lagi sebelah satunya, hari ini udah baca belum? Nah, bacanya tiap hari atau tiap hari, tanda tanya gitu ya. Ya, jadi ini ya, sumber kebenaran kita adalah firman Tuhan. Jangan lagi menuruti kata orang atau menurut aku ini benar, tapi selalu cari tahu apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Menurut saya mah nggak apa-apa, saya benci dia soalnya dia jahat sama saya. Tapi kan Tuhan bilang apa? Bahkan kasihilah musuhmu. Artinya yang benar menurut saya, yang kata orang-orang sekitar saya juga benar, iya kamu bodoh, ngapain kamu ampuni dia? Ternyata tidak benar menurut Tuhan. Jangan sampai kita jadi kayak Paulus yang niatnya baik, tapi malah membunuhi murid-muridnya Tuhan. Ya, jadi kasih tahu sebelah-sebelahnya, jangan kayak Paulus yang lama. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, malam hari ini kita mau belajar untuk hidup sesuai dengan panggilan kita, menanggalkan manusia lama kita, dan kita terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Kira-kira susah atau susah? Gampang atau gampang? Salah nanya. Maunya dijawab gampang. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tetap susah walaupun gampang atau gampang. Ketika Allah melihat bangsa Israel ya yang udah dibawa ke tanah terjanji, tapi hidupnya, hatinya masih hati yang lama, yang terus membangkang sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ketika Musa naik Gunung Sinai, Anda tahu apa yang terjadi di bawah sana?
bangsa Israel membuat anak lembu emas. Lihat, baru juga 50 hari keluar dari Mesir, udah membangkang, udah bikin Allah lain. Padahal belum setahun ya, baru 50 hari. Perubahan memang sulit, tetapi Allah tahu. Maka ini janji Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Ini firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memperbarui bangsa Israel? Ya, yang pertama dia kumpulkan, dia panggil bangsa Israel itu, dikumpulkan, dan yang tercerai-berai dari seluruh negeri dia kumpulkan. Lalu yang kedua, mencurahkan air jernih. Apa sih mencurahkan air jernih? Ya kayak mandi ya, dimandiin dari semua kenajisan, dari semua kekotoran, dicuci, dibersihkan pakai air. Tapi rupanya itu belum cukup. Ya cuma pencucian di luar secara eksternal. Tapi ini yang terpenting. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Rupanya kalau kita lihat bangsa Israel juga sulit untuk menjalani hidup yang barunya bersama Tuhan. Baru keluar dari Mesir, bikin lembu emas, bersungut-sungut minta makan ini dan itu. Dan kita tahu sepanjang perjalanan bangsa Israel, mereka sulit hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Selalu melawan Tuhan, selalu menyembah berhala. Karena masih punya hati bangsa yang terjajah. Maka Tuhan bilang apa? Aku akan menyingkirkan hati yang membatu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mampu menuruti ketetapan-ketetapanku. Dan Bapak Ibu tahu kapankah ini janji Tuhan ini terwujud? Apakah sekarang sudah terwujud atau belum? Sudah tergenapi? Kira-kira janjinya sudah tergenapi belum? Sudah, yaitu dalam peristiwa Pentakosta. Saat Roh Kudus tercurah ke dalam hati umat Tuhan, maka hati yang keras, hati yang membatu itu diperbarui. Hati yang tadinya gak mau nurut firman Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup menurut ketetapan firman Tuhan. 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Paskah, ya Paskah perjanjian lama, 50 hari setelahnya Tuhan kasih mereka ketetapan dalam 2 lomba. Tapi karena hati bangsa Israel membatu, mereka nggak bisa hidup menurut ketetapan itu. Tetapi 50 hari setelah Paskah yang baru, Tuhan berikan Roh Kudus. Perintah-perintah Tuhan sudah dimeteraikan dalam hati kita oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu hidup menurut ketetapan firman. Kita sudah diberi rahmat itu lewat pembaptisan kita, sehingga kita nggak bisa bilang itu impossible, tapi itu semua
bisa kita lakukan dengan rahmat Roh Kudus. Memang tidak mudah kalau pakai kekuatan sendiri, tapi mari kita mohon Roh Kudus, Roh Pembaharu, untuk terus-menerus memperbarui kita, agar kita bisa terus-menerus diperbarui sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari saat ini kita hening. Malam hari ini kita mau mohon Roh Kudus untuk terus bekerja memperbarui hidup kita. Seperti bangsa Israel yang terus-menerus sulit untuk hidup baru. Malam hari ini kita mau hidup baru, kita mau tanggalkan manusia lama kita dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita mau mohon Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memenuhi hati dan hidup kita untuk mengubah kita, memperbarui kita terus-menerus dengan kasih-Nya yang baru. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi manusia lama, tapi kami adalah manusia baru. Maka beri kami kekuatan untuk kami boleh hidup seturut dengan panggilan kami, seturut dengan jati diri kami sebagai manusia baru yang hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami ini manusia lemah. Engkau tahu begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang menghalangi kami untuk hidup benar sesuai kehendak-Mu. Mungkin itu pikiran kami sendiri yang merasa kami benar. Mungkin itu kondisi, situasi sekitar kami yang membuat kami seringkali harus berpaling dari-Mu. Tapi malam hari ini kami mau minta Roh Kudus untuk memenuhi hati dan hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus, penuhi kami. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Anda boleh tentukan satu hal, buat komitmen
kecil yang akan Anda lakukan sepulang dari tempat ini? Apakah kebiasaan-kebiasaan lama yang menghalangi relasi saya dengan Tuhan? Atau mungkin ucapan-ucapan yang menyakiti hati sesama? Atau perbuatan-perbuatan yang melukai pasanganku, anak-anakku, keluargaku? Buat satu komitmen untuk berubah. Katakan, Roh Kudus, aku mau tanggalkan manusia lamaku ini. Aku mau tanggalkan kebiasaan lamaku ini. Aku mau tanggalkan dosaku ini. Roh Kudus, perbarui aku. Panggil Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku mau diperbarui. Sadari bahwa kita perlu Roh Kudus. Sikapkan yang terselubung Tuhan. Dalam malam hari ini kami mau serahkan diri kami untuk diperbarui dengan kuasa. Bapa, Engkau yang melihat hati anak-anakmu, kerinduan anak-anakmu untuk boleh diperbarui. Kami mau hidup secara berkelimpahan. Kami mau mengalami hidup berkelimpahan yang Engkau janjikan. Kami mau mengalami segala kepenuhan yang Engkau janjikan kepada kami. Maka Tuhan, beri kami kekuatan untuk boleh meninggalkan manusia lama kami. Perbarui kami, Roh Kudus. Perbarui kami dengan kuasa kasih-Mu yang baru. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alam-Mu.
biarlah roh-Mu yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang terus-menerus memperbarui kami, yang terus-menerus bekerja. Kami buka hati kami, bekerjalah sebebas-bebasnya, perbarui kami, ubah kami seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami dapat meninggalkan manusia lama kami dan mau diperbaharui terus-menerus sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup sesuai dengan Engkau, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami selalu. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi Ibu Novi yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Ibu Novi. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran, beserta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogar, Pastor Alo, Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan keputusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling menguatkan dalam memanggul salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan telah memberikan pengetahuan kepada kita dan membiarkan kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini saya percaya bahwa hati kita sudah berubah menjadi lebih generous, bahwa persembahan yang akan diberikan pada malam hari ini Tuhan adalah persembahan yang makin lebih luas dan makin lebih baik.
sekali lagi mau berterima kasih kepada Sis Katarin Noviati untuk pengajaran pada malam hari yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Sis Novi. Dan kami juga mau ucapkan terima kasih yang sangat besar buat seluruh tim yang terlibat pada malam hari ini, dari tim konsumsi, tim Among Tamu, tim IC, tim multimedia dan juga tim pujian. Terima kasih atas segala pelayanan pada malam hari ini. Dan kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Jangan lupa datang lagi 2 minggu yang akan datang karena minggu depan kita libur. Terima kasih. Dan saya mau bertanya siapa yang datang untuk pertama kali. Sepertinya ada adik-adik dari Aloysius. Terima kasih adik-adik semua untuk kedatangannya pada malam hari ini. Ya, semoga suka. Semoga datang dan saya berharap 2 minggu yang akan datang hadir lagi kembali. Soalnya acaranya bagus nih. Ada muat angpau, ya. Oke. Dan nah itu dia. Pengumuman yang pertama. Minggu depan kita libur. 2 minggu yang akan datang kita akan mengadakan persekutuan doa dengan tema Imlek, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena memang kita adakan setahun sekali dibawakan oleh Pastor Romo Effendi Kusuma Suno. Dan yang luar biasanya apa? Tim pujiannya adalah para sesepuh kita di PDPK Santo Laurentius yang sudah lama naik gunung dan akan turun memberikan pujian penyembahan memberikan solo misi. Itu pasti akan sangat-sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh sesepuh-sesepuh kita itu. Oke, jangan lupa datang. Next, pengumuman yang selanjutnya doa syafaat yang kita lakukan di PDPK Santo Laurentius setiap hari Selasa, dan minggu depan tanggal 24 Februari 2026 akan diadakan pada pukul 18.30 di ruang Agnes. Di dalam di bawah sini silahkan datang, karena memang itu doa yang juga sangat powerful, yang saya pernah mengalami bahwa saat saya berhenti sudah berat di doakan di sana, saya jadi sehat. Jadi dilupakan sana bisa sehat. Next, doa orang kekayaan ilahi diadakan ini setiap hari ya, online, waktunya 14.45 dengan meeting ID dan passcode tertera di depan bagi umat yang berdoa untuk berdoa dan ingin mendoakan orang-orang, ya siapapun silakan ikut room Zoom doa orang karena ilahi yang diadakan setiap hari oleh PDPK Santo Laurentius. Ingat jamnya 14.45 on time. Oke, next. Nah, terakhir uji doa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki uji doa, boleh menuliskannya di kertas di meja depan sana, disediakan pena, kertas, bisa dituliskan dan juga bisa dimasukkan ke dalam kotak di depan sekretariat. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, next. Dari Gereja Santo Laurentius akan mengadakan misa hari orang sakit sedunia buat Bapak Ibu yang mungkin lagi merasakan badan tidak enak, sakit berkepanjangan, atau ada kerabat orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara atau siapapun, boleh diundang untuk ikut mendaftarkan. Mana tadi? Via Google Form. Nah, yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, di IC-nya untuk menanyakan kepada ketua wilayah masing-masing, itu juga bisa informasinya, atau ke nomor telepon yang tertera di depan, Natalie, dan juga Sis Cicing, Bu Cicing yang ada di sebelah sini, yang pakai baju pink. Benar ya Cing ya? Benar ya? Oke. Ya. Kalau ingin informasi lebih lanjut bisa tanyakan ke Ibu Cicing, Sis Cicing. Silakan. Next. Nah, sekarang kami mau mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yuk keluarkan HP sucinya yang ada Alkitab. Sekarang kita mau scan kuesioner yang ada di depan. Oke, sudah di scan, mau diisi. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kewartaan di BPK PKK Bandung. Ya, Bapak Ibu sudah mengeluarkan
scan, isi, dan nanti langsung dikirim. Oke. Berikutnya masih ada kah? Oke, sudah selesai. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara PDPKK kita pada malam hari ini, dan kita mau tenangkan hati kita sejenak, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, baik itu menjadi baik atau menjadi baik. Tapi yang Kau inginkan pada kami adalah sudah pasti perubahan yang baik, bukan menurut pandangan kami pribadi, bukan menurut pandangan atau pendapat orang lain, tapi menurut kehendak-Mu saja di dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa saja membuat kami jatuh, bisa saja membuat kami gak kuat untuk melakukannya. Tapi kami tetap memohon bantuan Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus, aktifkan kembali Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami saat kami dibaptis. Biarlah Roh Kudus yang menjadi sahabat kami yang sejati, yang selalu membisikkan ke telinga kami, yang menyentuh hati kami, bahwa Tuhan selalu ingin kami umat-umat ini melakukan perubahan, biarpun kecil, tapi ada perubahan yang baik menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala inspirasi-Mu dan juga pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau tetap memberikan bimbingan yang terbaik bagi kami, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup, berkuasa, bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang hadir semua di sini untuk bangkit berdiri. Kita semua sudah disentuh oleh Roh Kudus untuk melakukan perubahan. Kita mau merayakan perubahan. Karena ampun baru sudah tercurah dan minyak baru sudah tercurah di tubuh kita. Roh Kudus tercurah.